Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di pengajaran dengan judul Aku Haus, yaitu pertemuan yang ke-16. Kita tetap masih membahas tentang penderitaan. Ada 4 poin yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Suster Faustina memperoleh kekuatan dari Sakramen Maha Kudus. Itu ada di nomor 73. Dalam penderitaannya, Suster Faustina berlindung pada Yesus. Ada di 247. Suster Faustina menderita dalam diam. Di 1760, dan dalam penderitaannya, Suster Faustina menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ada di 1691. Kita mulai ya. Kalau Bapak Ibu baca dari diary nomor 73, di situ dikatakan oleh Suster Faustina, begitu gulita malam yang menyelimutiku. Kendati begitu gelap awan yang menyembunyikan cakrawala, aku tahu bahwa matahari tidak pernah akan tenggelam. Satu iman, satu pengharapan, walaupun dia belum lihat, tapi dia punya satu keyakinan, walaupun gelap gulita, walaupun cakrawala tertutup dengan kegelapan, tapi dia tetap punya iman bahwa matahari tidak pernah akan tenggelam. Begitu pula dengan iman kita seharusnya. Kita punya pengharapan yang besar. Itu yang menjadi harapannya Yesus kepada kita. Dikatakan, bila pengharapanmu besar. Jadi Yesus memang berharap kita punya pengharapan yang besar. Dan hal ini baru keluar dari diri kita, dari dalam kita, pada saat kita mengalami sesuatu. Dalam hal ini, Suster Faustina mengalami penderitaan. Jadi dia mau katakan, walaupun awan menutupi cakrawala, walaupun malam begitu gelap, tapi dia enggak fokus pada masalahnya. Dia enggak titik pada masalahnya, tapi dia punya pengharapan yang besar, di mana dia katakan matahari tidak pernah tenggelam. Meskipun aku tidak dapat memahami engkau dan tidak memahami cara engkau berkarya, bagaimanapun aku mengandalkan kerahiman. Kita sering ya, kita bertanya atau kita juga sering mendengar orang lain bertanya, apa ya maksudnya Tuhan dengan keadaan ini? Saya sudah berbuat baik, saya bertobat, saya menyesal, tujuan saya ingin menjadi benar, menjadi baik, tidak berdosa lagi, tapi kok malahan masalahnya datang bertubi-tubi. Ada seorang ibu ya bercerita kepada saya tahu saya salah. Saya tahu saya menyembah hal-hal yang gak berkenan pada Tuhan, menyembah berhala. Tapi setelah saya tahu Tuhan, saya berserah pada Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, saya lupakan semuanya. Penyembahan berhala ya yang membuat dia jadi sehat, jadi kaya, itu dia tinggalkan. Karena dia tahu, dia mau ikut Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Jalannya bukan menjadi semakin lancar, malahan jalannya sepertinya mengalami banyak kesulitan. Sampai akhirnya dia berkata, kok saya mau jadi baik, saya bertobat, saya mau ikut Tuhan, kok malahan hidup saya makin menderita, hidup saya makin berantakan, semuanya gagal. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari sekarang ya. Dalam masa pandemi, ada yang bertanya, Tuhan, saya kan berdoa, mohon supaya pandemi ini lewat, pandemi ini hilang. Saya berdoa supaya orang-orang yang kena COVID sembuh. Saya kan berdoa baik Tuhan. Kok doa saya nggak dikabulin? Begitu banyak yang meninggal. COVID-nya bertambah lama, bertambah banyak, ada mutasi, bahkan sekarang menjadi lebih parah lagi, lebih ganas lagi, lebih berbahaya lagi. Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Nah, hari ini mari kita belajar dari Suster Faustina ya. Dikatakan oleh Suster Faustina,
walaupun aku tidak dapat memahami engkau. Pasti kita otaknya kecil, nggak mungkin bisa mengerti misteri kehidupan ini, nggak mungkin bisa mengerti rencana Allah yang begitu luar biasa, yang begitu besar. Jadi dikatakan oleh Suster Faustina, walaupun aku nggak memahami engkau, walaupun aku juga nggak ngerti cara engkau berkarya, tapi satu yang jadi pegangan Suster Faustina, dia nggak berhenti di pertanyaan kenapa, tapi dia tetap berpegang teguh, dia punya iman bahwa biar bagaimanapun, aku tetap mengandalkan kerahimanmu. Ada trust, ada berserah, ada mengandalkan Tuhan. Itu yang dibutuhkan oleh kita semua. Kalau memang sudah jadi kehendakmu, itu dikatakan lebih lanjut ya oleh Suster Faustina, bahwa aku akan selalu hidup dalam kegelapan yang sedemikian pekat, terpujilah engkau. Jadi dia punya satu kesimpulan, apapun yang terjadi, walaupun harus melewati kepekatan, malam yang gelap, masalah-masalah, penderitaan, dan sepertinya tidak ada titik terang, tapi Suster Faustina katakan, terpujilah engkau. Jadi dia tidak patok pada permasalahan yang ada, tapi dia loncat ke satu hal yang jauh di depan, pokoknya terpujilah engkau. Mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Hanya satu hal yang aku minta darimu. Suster Faustina juga ngajarin kita, memang kita berserah, kita mengandalkan Tuhan, tapi dia mohon satu hal kepada Tuhan. Jangan biarkan aku menyakiti engkau dengan cara apapun. Dengan segala macam kesulitan hidup, dengan segala macam permasalahan yang ada, mungkin saja timbul rasa, kok begini ikut Tuhan, seperti yang tadi saya sharingkan, seorang ibu ya yang berkeluh kesah. Dia bilang, kok begini ya ikut Tuhan, padahal saya ikut Tuhan, saya mau hidup benar, saya mau hidup baik. Satu hal yang diminta oleh Suster Faustina adalah, jangan biarkan aku menyakiti engkau. Dengan pertanyaan tersebut sebetulnya kita menyakiti Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, komplain, mengeluh, nggak bisa terima fakta yang ada. Waktu itu saya katakan kepada ibu tersebut ya, Bu, mungkin ya, saya kan nggak tahu, mungkin kehidupan ibu yang dulu itu penuh dengan hal-hal yang nggak berkenan sama Tuhan. Nah, karena ibu berserah pada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, Tuhan membersihkan, memurnikan ibu dari hal-hal yang nggak berkenan pada Tuhan. Mungkin dulu menyembah berhala supaya dapat harta, atau hal-hal yang memang nggak berkenan pada Tuhan. Nah, pada saat ini dia sedang dibersihkan, disucikan. Kalau ranting ada benalu-benalunya, ya benalu itu dibuang, dan pasti menyakiti si dahan tersebut. Tapi itulah proses. Yesus, hanya engkau yang mengetahui kerinduan dan penderitaanku. Aku bersukacita karena aku dapat menderita bagimu betapapun kecilnya. Suster Faustina men-sharingkan lagi supaya kita kuat, kita punya motivasi bahwa saya menderita untuk Tuhan, dan itu mendatangkan kebahagiaan untuk saya. Sering juga saya katakan ya, tidak ada penderitaan yang sia-sia, harusnya seperti itu. Kita berpikir bahwa kalau kita harus mengalami, pasti ada suatu rencana indah di masa yang akan datang. Apabila aku merasa bahwa penderitaan itu lebih berat daripada yang dapat kutanggung, aku akan bernaung dalam sakramen Maha Kudus. Tidak ada penderitaan yang begitu besar yang gak bisa kita tanggung. Kita ingat ya firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi di sini Suster Faustina juga mau kasih tahu kita semua. Pada saat kita sama sekali tidak sanggup lagi menanggung penderitaan tersebut, maka dia menimba kekuatan, dia mencari kekuatan dari sakramen Maha Kudus. Itu pun bisa kita lakukan.
Kita datang pada Tuhan, kita menyembah pada Tuhan, kita keluarkan segala macam permasalahan yang kita alami, serahkan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan-kekuatan baru yang kita butuhkan. Lanjut ya, di 247. Ini penegasan dari tadi mengenai Suster Faustina bahwa di dalam penderitaannya dia berlindung pada Yesus. Yesus, sahabat hati yang kesepian. Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah damaiku. Engkaulah keselamatanku. Engkaulah kekuatanku di tengah pertempuran. Engkaulah kekuatanku di tengah samudera keragu-raguan. Engkaulah sinar cemerlang yang menerangi jalan hidupku. Doanya Suster Faustina dipanjatkan, diungkapkan pada Yesus. Yesus, Engkaulah tempat perlindunganku. Ini dikatakan oleh Suster Faustina, Yesus sebagai sahabat dari orang-orang yang kesepian. Banyak ya, di masa pandemi ini banyak juga yang merasa kesepian. Dia ada di rumah, ada di tengah-tengah keluarganya, tapi dia merasa terasing, dia merasa sepi, dia merasa nggak nyaman. Dan hari ini Suster Faustina kasih tahu, Yesus adalah sahabat dari orang yang kesepian. Di sini diungkapkan, Yesus, Engkaulah tempat perlindunganku. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat ini sedang merasa kesepian, datang pada Yesus, berlindung pada Yesus. Karena Yesuslah tempat perlindungan dari Suster Faustina, yang sekaligus juga bisa jadi tempat perlindungan buat kita semua. Engkaulah damaiku. Dia datang pada Yesus, dia mencari damai. Mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan, pemeliharaannya, perlindungannya, pembelaannya, bahkan Yesus mau menderita untuk kita. Engkaulah damaiku. Engkaulah keselamatanku. Engkaulah kekuatanku untuk menghadapi pertempuran-pertempuran yang harus dihadapi. Engkaulah juga sinar cemerlang. Jadi datang pada Yesus karena kita tahu dia adalah sinar cemerlang yang akan menerangi jalan hidup kita. Kalau kita kesepian, sepertinya putus asa, buntu, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, sendiri, nggak ada yang bantu, nggak tahu mau minta bantu ke siapa, datang pada Yesus. Karena Yesus adalah sinar terang yang akan menerangi jalan kita. Engkau adalah segala-galanya bagi jiwa yang kesepian. Engkau memahami jiwa meskipun ia tetap tinggal diam. Walaupun kita diam, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang membuat kita kesepian. Tuhan tahu. Dia mengetahui kelemahan kita masing-masing. Dia itu ibarat tabib yang baik. Dia menghibur, dia menyembuhkan, dia meringankan penderitaan. Begitu pula kalau kita sakit ya, kita pergi ke dokter kan. Dokter belum melakukan apa-apa, belum menyuntik, belum memberi obat. Tapi dengan kita mengungkapkan keluhan-keluhan kita, apa yang dirasakan, dan dokter itu mendengarkan dengan baik dan memberikan masukan, nggak usah khawatir, tenang aja, nanti dengan makan obat juga akan sembuh. Ada penghiburan. Di sini Suster Faustina katakan Yesus itu seperti tabib yang baik untuk orang-orang yang kesepian. Dia menghibur, dia meringankan beban, dia menyembuhkan. Itu yang paling penting. Lanjut ya. Suster Faustina juga bercerita bahwa di dalam penderitaannya, dia diam. Sering ya, kita mendengar orang-orang yang menderita, atau kita pun menderita, mengalami sesuatu, sering ingin bercerita pada orang lain, kamu tuh harus tahu loh, saya ini lagi sakit, saya ini lagi susah ini, saya ini lagi khawatir ini, saya ini lagi ada banyak masalah. Kita ingin bercerita supaya orang
berempati, orang mengerti, orang mensupport, supaya merasa ada yang menemani. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina di 1760. Taatilah peraturan sesetia mungkin. Kalau seseorang menyebabkan engkau terganggu, pikirkanlah hal-hal baik yang dapat engkau lakukan untuk orang yang menyebabkan engkau menderita itu. Ini satu nasihat ya. Nasihat kalau kita mengalami masalah. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita juga ketemu dengan orang-orang yang gara-gara dia, saya merasa terganggu. Berusaha menghindar, berusaha nggak ketemu, berusaha nggak ada urusan sama orang itu, karena dia nggak mendatangkan hal yang baik buat saya, contohnya ya. Jadi lebih baik menghindar dari orang-orang tersebut. Tapi di sini diberi satu nasihat. Pikirkanlah hal-hal baik yang dapat engkau lakukan untuk orang itu. Justru kita yang harus proaktif, apa yang saya bisa lakukan, hal-hal yang baik bisa saya lakukan untuk dia. Jadi bukan menghindar. Jangan mengumbar perasaan-perasaanmu. Diamlah kalau engkau dicela. Itu nasihat ya dari Yesus. Kalau kita dicela, kalau kita disalahpahami, kalau kita dijelek-jelekin, Yesus bilang, diam. Mari kita coba praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan membela diri, sangkal diri aja dengan diam. Jadi, dalam mengalami penderitaan, ada banyak hal ya yang dilakukan oleh Suster Faustina. Dan di 1760, Yesus justru memberi nasihat kalau engkau mengalami hal tersebut, engkau dicela, diamlah. Di tengah-tengah penderitaan, tetap engkau bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita lihat di 1691. Betapa besarnya kerinduanku untuk mempersembahkan kemuliaan pada kerahimanmu. Ada keinginan, ya, ada interest, ada fokus, ada prioritas dalam hidupnya Suster Faustina untuk mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Dan itu menjadi kerinduan. Bukan, ya kalau ada boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi itu yang dia harapkan, dia inginkan, dia prioritaskan. Sedangkan untukku sendiri, kepahitan dan penderitaan. Jadi dia melakukan sangkal diri. Bukan fokus ke diri sendiri, tapi justru untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan kerahimannya. Tapi untukku sendiri, bukan pujian, bukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, tapi dikatakan oleh Suster Faustina, biarlah untukku sendiri kepahitan dan penderitaan. Ketika aku meyakinkan kemuliaan kerahimanmu, kebahagiaanku tiada tara. Waktu dia menyaksikan orang memuliakan Tuhan, orang memuji kerahimannya, Faustina berbahagia, bersukacita. Contoh ya, kalau ada orang berbuat salah, yang wajar-wajar aja di dunia ini, dalam hidup kita sehari-hari, ya kalau dia berbuat salah ya dihukum. Wajar dia dihukum karena dia berbuat salah. Tapi kalau saya tidak menghukum dia, malahan mengampuni, maka di situ terjadilah kerahiman Tuhan dimuliakan, dinyatakan. Allah yang Maha Pengampun. Kita punya kerahiman, kita berikan kerahiman itu pada dia dengan cara mengampuni orang tersebut. Biarlah segala murka, penghinaan, kesendirian tertumpah atas diriku. Asal kemuliaan dan pujian bagi kerahimanmu bergema di mana-mana. Kalau contoh tadi ya, saya harusnya bisa menegur orang, menghukum orang, memarahi orang karena dia bersalah. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya malah toleran sama dia, saya mengampuni dia. Apakah orang sekeliling saya setuju?
Belum tentu. Dia akan membuat berkesimpulan, saya bodoh, saya takut, percuma sekolah tinggi-tinggi juga, bisa dibodohi, bisa ditipu oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, misalnya ya. Tapi Suster Faustina di sini katakan, nggak apa-apa. Ada penghinaan, ada murka, mungkin dimusuhin karena nggak sesuai dengan keputusan mereka, jalan pikiran mereka. Ada kesendirian tertumpah atas diriku, nggak apa-apa, kata Suster Faustina. Asal kemuliaan dan pujian bagi kerahimanmu bergema di mana-mana. Itu yang menjadi harapannya Suster Faustina. Ada orang bersalah, diampuni. Pengampunan itu kita bisa lakukan kalau kita sudah punya rahmat kerahiman dari Tuhan. Dengan kita menerima rahmat kerahiman dari Tuhan, kita mampu mengampuni orang lain. Nah, pada saat kita mengampuni orang lain, pada saat itulah kerahiman Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan diwartakan. Dan buat Faustina, itu yang paling penting. Hanya ini yang penting. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat lagi lebih jelas, coba lihat di 1224. Itu tentang novena kerahiman ilahi hari ke-7. Jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati kerahimanku. Hari ini kita belajar ada 4 hal yang dilakukan oleh Suster Faustina dalam menghadapi penderitaan. Tadi ya, pertama, berlindung pada Tuhan. Kedua, diam. Ketiga, pergi ke sakramen Maha Kudus mencari kekuatan untuk bisa mampu menghadapi penderitaan-penderitaan tersebut. Dan di tengah penderitaan, dia tetap bisa memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Mari kita belajar dari Suster Faustina. Di tengah penderitaan, kita bisa lakukan beberapa hal tersebut untuk menyenangkan Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.